Halo semuanya, perkenalkan saya Fernando Wijaya, NIM 211-2005 dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai resesi global 2023 terkait dengan bank sentral, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Resesi 2023 yang diprediksi akan terjadi dipicu kenaikan suku bunga oleh bank sentral di seluruh dunia. Hal ini diprediksi World Bank atau Bank Dunia. Terdapat 3 skenario dari hasil studi Bank Dunia yang bisa menyebabkan resesi ekonomi global terjadi. Bank Dunia menjelaskan 3 skenario untuk ekonomi global 2022 sampai 2024 dianalisis menggunakan metode lintas negara berskala besar. Skenario baseline pertama, yakni sejalan dengan konsensus perkiraan pertumbuhan dan inflasi baru-baru ini, serta ekspektasi pasar untuk suku bunga kebijakan, menyiratkan bahwa tingkat pengetatan kebijakan moneter yang saat ini tidak cukup untuk mengembalikan inflasi yang rendah serta tepat waktu, menurut Bank Dunia dalam laporannya bertajuk Is a Global Recession Imminent? Skenario kedua bisa menyebabkan ekonomi global mengalami resesi, yaitu penurunan tajam yang mengasumsikan kenaikan ekspektasi inflasi yang memicu pengetatan kebijakan moneter oleh sejumlah bank sentral di dunia. Dalam skenario kedua ini, Bank Dunia menjelaskan ekonomi global masih akan lolos dari resesi pada 2023, namun akan mengalami penurunan tajam tanpa memulihkan inflasi yang rendah. Skenario terakhir, resesi ekonomi global menurut Bank Dunia adalah kenaikan suku bunga kebijakan akan memicu repricing risiko yang tajam di pasar keuangan global, yang akan mengakibatkan resesi global pada 2023. Jika perlambatan global yang sedang berlangsung berubah menjadi resesi, ekonomi global pada akhirnya dapat mengalami kerugian output permanen yang besar dibandingkan dengan tren pra-pandemi. Ini akan memiliki konsekuensi yang parah bagi prospek pertumbuhan jangka panjang pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang yang telah terpukul keras oleh resesi global yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020, menurut World Bank. Akibat dari resesi 2023 yang disertai tekanan pasar keuangan, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB global akan melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023. Artinya, ada kontraksi 0,4% per kapita. Nah, kondisi inilah yang secara teknis dimaksud dengan resesi global. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, sebagai respon dari peningkatan tekanan inflasi, bank sentral utama di dunia menaikkan suku bunga kebijakan atau policy rate dan berencana mempercepat laju pengetatan kebijakannya meski kebijakan tersebut dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Mahendra juga, stance kebijakan moneter ini dilakukan oleh mayoritas bank sentral global termasuk Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau 0,5% menjadi 4,25% pada September lalu. Dari sisi kebijakan fiskal tersendiri, menurut Econom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal mengingatkan perlunya berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal di 2023 agar Indonesia siap menghadapi ancaman resesi di tingkat global sekaligus dapat menjaga inflasi. Menurut dia, antisipasi tersebut penting mengingat Indonesia menargetkan defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN telah kembali di bawah 3% PDB pada 2023 nanti. Ancaman resesi global semestinya disikapi dengan kebijakan yang lebih berhati-hati dalam melakukan normalisasi kebijakan di tahun 2023. Ia juga menilai pelaksanaan kebijakan fiskal ini juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan perekonomian dalam negeri dan mampu memperkuat daya tahan masyarakat terhadap krisis. Semestinya, dalam kondisi di mana ada ancaman tekanan global, kebijakan fiskal mestinya
menjadi tameng supaya resesi itu tidak menular ke dalam negeri, sebagai shock absorber istilahnya. Salah satu kebijakan fiskal yang bisa diterapkan ini misalnya menggunakan skala prioritas dalam melepaskan insentif atau mengurangi insentif dengan mempertimbangkan dampak kelanjutan kepada sektor perpajakan, seperti mengurangi insentif terhadap sektor yang relatif lebih kuat. Selain itu, menurut dia pengendalian inflasi juga perlu dilakukan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mengingat kebijakan ini yang kontraproduktif dapat menjadi bumerang atau justru mendorong inflasi. Seperti kemarin melepas subsidi atau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, ini kan justru mendorong inflasi. Jangan ada kebijakan yang sama seperti itu karena lebih menekan masyarakat mencegah ke bawah, justru malah meningkatkan kemiskinan, kata Faisal. Selanjutnya, ia juga mengingatkan perlu adanya untuk mendorong efisiensi dan mengurangi kebocoran yang terjadi dalam pembelanjaan anggaran pemerintah, agar pelaksanaan pembelanja menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Contoh konkret, saya sebagai mahasiswa teknik industri yaitu mulai mengatur keuangan pribadi secara lebih rinci dan juga memilah-milah barang apa yang dibutuhkan dan apa hanya sekedar keinginan saja. Dan yang kedua, itu banyak menyediakan uang cash. Dan yang terakhir, ini mengurangi pembelian-pembelian barang-barang branded atau mengikuti yang sedang tren saat ini. Mungkin ini beberapa contoh konkret yang dapat saya lakukan untuk mencegah diri saya masuk ke dalam resesi global 2023. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.